Nah, ini yang menjadi harapan kita karena selama ini ya belum ada terobosan sasaran yang baik dari dalam sebuah keputusan baik dilakukan oleh PJ Gubernur, oleh PJ Bupati dan Wali Kota. Dan kita melihat sebenarnya butuh butuh sentuhan-sentuhan program-program yang kemudian program itu memang berbasis untuk masyarakat, ya. Tidak hanya memperbesar pokir karena pokir itu juga bisa membesar korupsi, ya. Jadi ada program-program, sebenarnya ada program strategis beberapa buah karena kita tahu bahwa di 2023 ini kan turun presentasi Oksus dari 2% menjadi 1%, artinya turun dananya. Eh, Beralih ke topik satu lagi, Bang Usman, sebelum kita closing. Eh, PJ Gubernur dan PJ Wali Kota dan Bupati se-Aceh sudah menjalankan hampir 3 bulan. Bagaimana Anda melihat kinerja PJ dari mulai Gubernur sampai Bupati yang sudah dilantik? Apakah orang ini bekerja sesuai dengan harapan rakyat atau memang untuk gaya-gayaan saja menjadi Bupati dan PJ? Gimana Bang Usman? Ya, PJ ini sebenarnya kan tugas dan kewenangan kan hanya melanjutkan program-program pemerintah sebelumnya. Dan dia dimandatkan oleh pemerintah pusat ya sesuai dengan amanah pemerintah pusat. Tentu PJ ini punya banyak sekali keterbatasan dan kewenangannya. Termasuk misalnya untuk mengganti para pejabat pun juga harus ada persetujuan Mendagri, ya. Biarpun kemudian kemarin itu ada surat edaran Kemendagri, tapi kemudian ada keputusan-keputusan pun itu harus melalui persetujuan persetujuan Kemendagri. Jadi, tapi kemudian tugas-tugas PJ itu adalah juga bagian dari pemerintah dan dia harus melakukan sesuai dengan program yang sudah ada. Dan hari ini tiga bulan lebih yang sudah mereka jalani, ya, yang sudah mereka lebih pada dalam penguatan-penguatan apa namanya konsolidasi internal yang masih dilakukan oleh mereka, ya. Ya, mereka juga masih ingin mengenal birokrasi di ruang lingkupnya dan sebagainya. Dan yang dilakukan itu ya konsolidasi dengan birokrasi dan konsolidasi dengan masyarakat sehingga mereka banyak sowan, ya, banyak banyak peresmian dan sebagainya. Itu yang hari ini yang terjadi. Jadi kita belum melihat substansi karena kan juga sebenarnya kan PJ itu kan juga sebuah keputusan juga harus ada keputusan-keputusan DPRK, DPRA, ya. Dan konsolidasi ini sebenarnya harus eh, dilakukan, ya, konsolidasi. Artinya konsolidasi itu kan atas nama kepentingan mereka. Konsolidasi ini adalah kepentingan masyarakat yang kita inginkan seperti itu sebenarnya. Hari ini Aceh itu kan dilanda dengan berbagai persoalan. Salah satu adalah bencana. Bencana banjir, ya, gempa, kemudian longsor yang kemudian berdampak apa namanya eh, mudik ekonomi, ya, rusaknya infrastruktur, ya. Ketika banjir itu pasti akan menyebabkan rusaknya infrastruktur, rusaknya irigasi masyarakat, ya, rusaknya fasilitas masyarakat, fasilitas sarana dan prasarana. Kalau menurut saya, jadi PJ itu nggak perlu banyak-banyak mikir deh, ya. Sarana transportasi infrastruktur jalan itu bagus. Yang hari ini kita lihat di seluruh kabupaten kota dan provinsi jalannya rusak. Fokus ke itu dulu, ya. Fokus ke itu dan fokus ke irigasi. Irigasi bagus dan penanganan banjir. Penanganan banjir ini juga akan dibarengi dengan apa namanya menjaga hutan dan sebagainya, ya. Termasuk adalah galian itu juga menjadi perhatian dari sebuah kebijakan yang strategis yang kemudian kalaupun ada penggalian gitu ya betul-betul diinikan, ya, betul-betul diimplementasikan berbagai kebijakan itu. Kalau itu sebenarnya dijalankan dengan baik, infrastruktur
salah satunya jalan adalah sebagai prasarana hilir mudik ekonomi, dan itu juga bagian dari kebutuhan masyarakat. Kalau itu betul-betul dalam 2 tahun ini dijalankan, mungkin dia akan meninggalkan nama baik dia. Ya, orang akan mengenal dia. Karena PJ itu nggak perlu banyak-banyak dia lakukan, karena dia tugas dan fungsinya sangat terbatas. Selain dia mensukseskan pemilu, ya, sukseskan pemilu dan memfasilitasi masyarakat agar persoalan ekonomi itu berjalan dengan baik. Ya, itu menjadi tugas PJ, sehingga eh, apa yang menjadi harapan-harapan masyarakat itu ya bisa terpenuhi ya. Kalau ini benar-benar dijalankan, dilakukan ya, bukan atas dasar kepentingan legislatif dan eksekutif ya. Dan itu memang kepentingan masyarakat, ya kita sepakat. Nah, ini yang menjadi harapan kita, karena selama ini ya belum ada terobosan sasaran yang baik dari dalam sebuah keputusan baik dilakukan oleh PJ Gubernur, oleh PJ Bupati dan Wali Kota. Dan kita melihat sebenarnya butuh sentuhan-sentuhan program-program yang kemudian program itu memang berbasis untuk masyarakat. Ya. Tidak hanya memperbesar pokir, karena pokir itu juga bisa membesar korupsi. Ya. Jadi ada program-program, sebenarnya ada program strategis beberapa buah. Karena kita tahu bahwa di 2023 ini kan turun presentasi Oksus dari 2% menjadi 1%, artinya turun dananya. Seharusnya menjadi program yang 2 atau 3 yang menjadi sebuah program strategis untuk Aceh dalam dana Oksus itu. Jangan diperbesar pokir, karena pokir itu kan lebih pada paket-paket kecil dia dibagi-bagi, ya kan. Jadi tidak ada fenomenal, tidak ada yang nampak ya. Jadi bagusnya ada sebuah 2 atau 3 program yang kemudian program itu tersentuh betul dengan masyarakat ya, yang kemudian bisa membangkitkan ekonomi masyarakat. Ya seperti program salah satu program yang pelebaran Masjid Raya itu sebenarnya kan menyentuh substansi masyarakat itu. Adanya para wisata, dengan adanya pariwisata datang wisatawan ya, baik itu lokal ataupun nasional, ataupun itu kan juga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, UMKM hidup ya, dan sebagainya. Itu yang menjadi sebenarnya yang perlu dilakukan. Dan potensi-potensi itu ada pada Aceh, dan tinggal dikemas saja sebenarnya potensi. Di sektor pariwisata jangan terus dijadikan festival. Ini kan tiap tahun kan festival. Hampir 17 tahun dengan dana Oksus kan festival. Festival kuliner, festival kopi. Tapi outputnya kan tidak ada. Nah, seharusnya kan bicara para wisata itu kan ada infrastruktur dasar yang harus diselesaikan. Hari ini kita tidak selesai. Coba dilihat di tempat-tempat wisatawan, MCK, tempat bersuci aja, masjid pun atau musala pun kita tidak ada. Adapun kemudian tidak terurus. Kita bersyariah tapi perbuatan tidak bersyariah. Itu kan juga jadi persoalan. Ini yang sebenarnya hal-hal yang kecil tapi berdampak besar. Ya. Ya, kita bicara syariah tapi kemudian perilaku tidak bersyariah. Ini yang menjadi persoalan ya. Kalau menurut saya di sektor-sektor yang punya produktif ya, yang kemudian menghidupkan ekonomi itu juga menjadi skala prioritas. Jangan banyak di dinas itu banyak dana pokir. Ya ada program, karena pokir itu juga merepotkan dinas terkait sebenarnya. Tiap hari kena intervensi dan telepon dan sebagainya, kan juga jadi persoalan sebenarnya hari ini terjadi ya. Nah, maka di tiap dinas itu ada program-program fenomenal. Satu program aja yang kemudian itu tersentuh dengan penguatan ekonomi masyarakat sudah sangat bagus sebenarnya. Jadi ada berapa dinas, satu program itu setiap dinas itu ada, dan goalnya adalah penguatan ekonomi, sebenarnya sudah bagus. Ini tiap tahun kita lihat ya output dan outcome-nya, pelatihan dan sebagainya tidak berdampak pada penguatan-penguatan di tahun-tahun selanjutnya. Seharusnya bukan menghabiskan anggaran, karena anggaran yang diberikan Oksus yang 100 triliun itu sebenarnya harus berbanding lurus. Seharusnya 10 tahun atau 12 tahun terakhir kita sudah tinggi pendapatan PAD-nya sebenarnya. Ketika diluncurkan dana sekitar 100 triliun, seharusnya PAD per tahun itu sudah bisa sampai 25 triliun seharusnya kan. Ada sektor industri hidup, investasi ada,
penguatan apa namanya sektor pariwisata sebenarnya meningkat, tapi kemudian itu kan tidak berbanding lurus. Yang ada kan kita sebagai konsumtif. Jadi kalau ada produksi uang 100 triliun itu lebih pada belanja konsumtif ya, bantuan-bantuan sosial. Ya bukan tidak boleh, ya boleh saja, tapi kemudian kan harus berbanding lurus dengan dan modal yang sudah diberikan itu yang kemudian yang tidak ada pada daerah lain. Modal sudah dikasih tapi kemudian bola itu kita tidak bisa gunakan dengan baik. Ya, itu. Oke, terima kasih Bang Usman Lamrin ya sudah berbagi sama Sahas inisiatif. Nanti kalau ada informasi yang memang perlu diklarifikasi, perlu ditanya pendapat Bang Usman, nanti kami akan hubungi kembali. Saya akhiri untuk segmen yang memang mencerahkan. Semoga mendapat manfaat bagi orang yang mendengar bahwa ini yang sebenarnya yang terjadi di baik di lembaga BRA maupun di PJ ya. Terima kasih Bang Usman Lamre. Sama-sama. Saya tutup wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Untuk